Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di hari ini pertemuan keempat IPS kita akan mempelajari mengenai permintaan, penawaran, dan harga pasar. Bagaimana? Sudah siap belajarnya? Kalau sudah siap, kita mulai ya. Atau demand. Apakah itu permintaan? Permintaan itu diartikan menjadi dua jenis, yaitu keinginan akan produk yang spesifik dan didukung oleh kemampuan untuk kesediaan untuk membelinya. Jadi yang dikatakan permintaan itu adalah keinginan akan suatu produk dan didukung kemampuan untuk membelinya. Itu dikatakan permintaan. Ada juga pengertian permintaan itu adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli konsumen pada periode waktu tertentu dan keadaan tertentu. Jadi kalau yang pengertian permintaan yang pertama itu adalah keinginan akan suatu produk dan didukung kemampuannya, tapi kalau pengertian yang kedua, pengertian permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli seseorang atau konsumen pada waktu tertentu. Itu adalah dua pengertian permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di sini ada 7, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan masyarakat, kualitas barang, selera konsumen, ramalan keadaan di masa depan, pertambahan, dan jumlah penduduk. Bagaimana ketujuh hal ini bisa mengaruhi permintaan? Mari kita lihat dan kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah harga barang. Nah, salah satu hal yang paling mengaruhi permintaan itu adalah harga barang itu sendiri. Hukumnya adalah jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Ataupun sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan akan banyak. Di sini Ibu akan kasih contoh, misalnya buku tulis ketika harganya satu buku tulis misalnya 5.000, maka permintaan terhadap buku tulis 100 buah. Tapi ketika buku tulis itu harganya menjadi 3.000, maka permintaan akan naik misalnya jadi 150. Kenapa? Karena kan harganya lagi murah tuh, orang-orang jadi banyak yang beli kan. Tapi begitupun sebaliknya, jika harga buku tulis yang tadinya 5.000 naik jadi 6.000, maka mungkin permintaan akan turun menjadi 75. Nah, itu adalah contoh hubungan antara harga barang dengan permintaan. Berikutnya yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang lain. Ini bisa berhubungan dengan barang substitusi, jadi barang yang ingin dibeli bisa digantikan dengan barang lain ataupun barang komplementer. Kedua barang ini bisa saling mempengaruhi harga barang lain. Contohnya begini, kalau barang substitusi antara kopi dan teh. Jika harga kopi naik, maka permintaan akan teh akan naik. Karena kan kopi naik nih, orang-orang jadi meninggalkan nggak minum kopi, jadinya minum teh. Maka kopi naik, maka permintaan akan teh akan naik. Tapi misalnya kalau harga kopi lagi turun, maka permintaan akan barang substitusi. Gimana kalau dengan barang komplementer? Kalau barang komplementer atau barang pelengkap, di sini contohnya adalah antara kopi dan gula. Kopi dan gula itu kan komplementer kan? Jika harga kopi naik, maka permintaan akan gula akan turun. Karena kan ketika kopi naik, orang akan sedikit minum kopi kan. Nah, maka permintaan akan gula juga akan turun. Karena orang yang minum kopi pakai gula akan sedikit. Tapi jika harga kopi turun, maka orang yang minum kopi akan banyak kan? Maka permintaan akan gula akan naik. Oke, gimana antara barang substitusi dengan barang komplementer? Ini mempengaruhi satu barang dengan barang yang lain kan? Ibu harap sudah jelas. Yang berikutnya adalah pendapatan masyarakat atau pendapatan konsumen. Jika konsumen pendapatannya naik, maka permintaan terhadap suatu barang akan mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya, jika pendapatan konsumen sedang turun, maka permintaan suatu barang juga akan turun. Karena
semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat konsumsinya juga akan semakin tinggi. Contohnya gini, misalnya kamu ketika dikasih jajan sama mama kamu 10.000, permintaan misalnya kamu beli cikinya cuma 2. Tapi jika kamu jajannya ditambah jadi 15.000, maka permintaan akan ciki pasti akan berubah menjadi 3, karena kan kamu akan mampu beli ciki yang lebih banyak. Itu adalah contoh dari pendapatan masyarakat atau konsumen. Berikutnya adalah kualitas barang. Jika suatu barang memiliki kualitas yang bagus, maka permintaan akan barang tersebut akan semakin meningkat, begitupun sebaliknya. Kenapa? Karena orang akan rela membayar lebih tinggi sedikit terhadap suatu barang, yang penting barang itu memiliki kualitas yang lebih bagus kan. Oleh karena itu, jika semakin tinggi kualitasnya, maka permintaan terhadap barang itu akan semakin tinggi. Berikutnya adalah yang kelima, selera konsumen. Jika selera suatu barang itu meningkat, maka permintaan pun akan barang tersebut akan meningkat. Nah, ini contohnya adalah pada akhir-akhir ini nih, sepeda kan sedang lagi jadi tren kan. Nah, jadi selera gitu kan, selera masyarakat tuh terhadap sepeda lagi tinggi. Maka apa yang terjadi? Maka penjualan sepeda pada saat ini itu akan mengalami peningkatan. Nah, itu maksudnya selera konsumen. Karena kadang konsumen itu tidak terlalu terpengaruh akan harga selama dia masih berselera atau menginginkan suatu barang. Itu yang kelima. Yang keenam, ramalan atau prediksi di masa depan. Ini mengenai prediksi konsumen mengenai kondisi harga di masa depan. Contohnya, misalnya konsumen itu dapat info kalau besok pagi jam 7 harga bensin naik. Apa yang dilakukan konsumen pada saat ini? Pasti konsumen akan cepat-cepat beli bensin kan, karena kalau beli sekarang harganya masih normal nih, kalau beli besok pagi harganya udah naik. Maka ketika dia prediksi ini masa depan akan naik, maka pada saat ini konsumsinya akan tinggi. Tapi apa yang terjadi misalnya kalau konsumen tahu, wah besok bensin bakalan turun nih, apa yang dilakukan konsumen pada saat ini? Pasti konsumen saat ini akan mengurangi konsumsi terhadap bensin, karena dia pikir, aduh hemat dulu deh sekarang untuk di bensinnya, belinya besok aja ketika harga lagi murah. Nah, itu adalah ramalan atau prediksi masa depan. Jadi mempengaruhi permintaan terhadap barang. Yang diramal adalah harganya. Yang ketujuh, pertumbuhan jumlah penduduk. Di sini adalah semakin banyak jumlah penduduk di suatu negara atau suatu wilayah, maka akan semakin tinggi pula permintaan barang dan jasa. Jadi jika suatu wilayah itu memiliki penduduk banyak atau bertumbuh terus, maka permintaan akan suatu barang dan jasa akan makin tinggi, karena kan jumlah konsumsinya pun akan makin tinggi. Nah, itulah tadi 7 faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Diingat ya, faktornya ada apa aja, terus bagaimana setiap faktor itu mempengaruhi permintaan. Mempelajari faktor-faktor permintaan tadi, sekarang kita akan pelajari mengenai kurva permintaan. Nah, apa itu kurva permintaan? Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Jadi, kalau kita bicarakan kurva permintaan ini, kita akan menghubungkan antara jumlah permintaan dengan harga barang. Nah, mari kita lihat aturannya. Perhatikan baik-baik nih kamu, karena nanti kamu tugasnya itu membuat kurva kan. Dalam membuat kurva permintaan, kamu usahakan memakai penggaris, karena harus lurus gitu. Nah, yang pertama di sini kamu perhatikan adalah kamu membuat 2 garis vertikal dan horizontal. Nah, garis vertikal ini menunjukkan harga atau price. Maka ketika kamu buat garis ini, kamu kasih keterangan di garis ini harga, atau boleh kasih P aja, price. Kemudian garis horizontal ini merupakan jumlah barang yang diminta atau quantity. Nih, jadi garis ini kamu kasih tanda jumlah atau Q. Kemudian setelah buat 2 garis ini, buatlah
secara berkala mengenai harga berdasarkan tabel atau daftar harga. Jadi misalnya kalau di sini 8.000, di sini 9.000, berarti berikutnya 10.000 karena interval kamu adalah 1.000 setiap ini. Kemudian kalau jumlah juga sama. Kalau setiap interval itu 10, maka berikutnya akan 10 10 10. Jangan di sini 10, di sini 15, di sini tiba-tiba langsung 30 gitu. Jadi intervalnya harus sama. Itu ya aturan-aturan membuat kurva ya. Jadi interval antara satu dengan yang lain tuh harus sama. Kemudian kalau sudah kamu lihat tabelnya. Jadi misalnya yang harga pertama 12.000, kamu tarik di sini 12.000, lalu jumlah yang diminta 10, tarik di sini 10. Tarik garis kecil, lalu kasih tanda titik. Begitupun selanjutnya kalau 11.000 20, tarik pakai garis lurus 11. Kemudian di sini 20. Kalau udah ketemu kasih titik. Terus 10.000 30, 9.000 40, 8.050. Tadi kan kamu udah buat titik-titik kan di sini. Lalu dipakai penggaris, ditarik garis thread dan kasih tanda panah. Nah, garis ini permintaan itu harus ditarik dari atas menuju ke bawah. Oke, jadi ditarik ya, nanti dikasih tanda permintaan gitu. Gimana? Udah jelas belum? Dalam pembuatan kurva permintaan. Berikutnya dilihat di sini. Tadi kan udah dijelasin kan ini price, ini quantity. Kurva permintaan itu bergeraknya selalu dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, jadi diingat ya, ciri-ciri kurva permintaan itu dia geraknya dari kiri atas ke kanan bawah. Itu pasti kurva permintaan. Ini adalah tugas kamu, tugas 1. Ibu sudah berikan kamu tabel. Ini adalah tabel harga dan permintaan masker. Nah, nanti kamu buatlah kurva seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Kalau kamu sudah buat kurva, jangan lupa dikasih keterangan P-nya mana, Q-nya mana, kurvanya mana. Nah, kalau kamu udah buat kurvanya, kamu buat kesimpulan. Berdasarkan kurva yang kamu buat, kesimpulannya itu apa yang bisa kamu tarik setelah kamu melihat kurva tersebut. Oke, ini tugas 1. Kita lanjut ke materi jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan itu ada permintaan berdasarkan daya belinya, ada permintaan efektif, potensial, dan absolut. Kemudian ada permintaan menurut subjeknya atau menurut orangnya, itu ada permintaan individu, permintaan kolektif, atau nama lainnya permintaan pasar. Ya, ini ada 3 jenis permintaan. Kita jelaskan yang pertama adalah permintaan berdasarkan daya beli konsumennya. Permintaan efektif. Pengertian permintaan efektif adalah permintaan yang disertai daya beli dan sudah dilaksanakan. Jadi yang namanya efektif itu permintaan seseorang itu menginginkan sesuatu atau ingin membeli barang dan dia mampu dan sudah melakukannya. Jadi contohnya misalnya Pak Bayu gaji bulanannya atau Pak Bayu memiliki uang misalnya 20 juta. Kemudian dia ingin membeli motor yang harganya 15 juta. Dan Pak Bayu udah selesai tuh beli motornya. Itu namanya permintaan efektif. Jadi permintaan yang disertai daya beli dan sudah dilaksanakannya. Tadi Pak Bayu punya uang 20 juta, beli motor 15 juta, berarti mampu kan dan sudah membelinya. Itu namanya permintaan efektif. Kalau permintaan potensial, ini adalah permintaan yang disertai dengan kemampuan membeli tetapi belum menjadi transaksi. Jadi permintaan potensial ini adalah baru hasrat atau keinginan seseorang aja untuk membeli suatu barang. Dia mampu tapi belum beli. Jadi permintaan potensial itu misalnya tadi Pak Bayu memiliki uang 20 juta, ingin beli motor 15 juta. Ingin kan dia beli, tapi dia belinya nanti aja deh, bulan depan atau kapan gitu. Ingin memiliki potensi, hanya saja belum dibeli. Itu namanya permintaan potensial. Makanya namanya potensial. Nah, kalau permintaan absolut itu permintaan yang tidak didukung dengan kemampuan beli.
Nah, ini contohnya adalah tadi Pak Bayu punya uang 20 juta. Terus dia pengen belinya mobil yang harganya misalnya 150 juta. Kan belum mampu tuh, masih jauh harganya. Nah, itu namanya permintaan absolut. Ingin tetapi tidak didukung oleh kemampuan membeli. Oke, sudah bisa membedakan ketiga permintaan tadi? Ibu rangkum sekali lagi ya. Efektif itu berarti permintaan yang memiliki daya beli dan sudah dilaksanakan. Potensial itu permintaan yang memiliki kemampuan daya beli tetapi belum terjadi transaksi. Absolut, permintaan yang tidak didukung dengan kemampuan membeli. Oke, itu tadi pengertian permintaan berdasarkan daya beli konsumen. Berikutnya adalah permintaan menurut jumlah konsumen. Yang pertama adalah, kita kesini dulu, yang pertama permintaan perorangan. Nah, seperti namanya, permintaan perorangan itu permintaan yang berasal dari satu orang atau satu individu. Jadi permintaan satu orang itu permintaan perorangan atau permintaan individu. Sedangkan kalau permintaan pasar atau permintaan kolektif itu merupakan kumpulan dari permintaan individu. Jadi kumpulan dari ini dikumpulin, namanya permintaan pasar atau kolektif. Lebih jelasnya lagi kamu lihat di tabel sini nih. Nah, di sini ada permintaan Ibu Arni terhadap beras, terhadap tepung, terhadap minyak, ya kan? Kemudian ada juga permintaan Ibu Ani. Kamu perhatikan permintaan antara Ibu Arni dan Ibu Ani itu memiliki perbedaan kan? Jumlah permintaan antara Ibu Arni dan Ibu Ani ini namanya permintaan pasar atau kolektif. Kalau permintaan Ibu Arni saja individu, namanya ini permintaan individu nih. Kalau permintaan Ibu Ani saja itu adalah individu. Digabungkan keduanya namanya permintaan pasar. Gimana? Sudah bisa membedakan permintaan antara individu dan permintaan pasar? Oke, kalau sudah, berikutnya kita akan ke penawaran atau supply. Pengertian penawaran atau supply adalah, nah, kalau tadi di permintaan kamu mau memposisikan dirimu sebagai konsumen ya. Tapi kalau penawaran atau supply, di sini kamu mau posisikan dirimu sebagai produsen atau pedagang. Jadi kalau yang tadi permintaan kamu sebagai konsumen, di sini kamu posisikan dirimu sebagai pedagang atau produsennya. Yang dikatakan penawaran adalah berbagai jumlah barang atau jasa yang ingin dijual oleh penjual, tadi kan Ibu bilang harus posisikan diri sebagai pedagang kan, atau oleh produsen pada waktu tertentu dan pada berbagai tingkat harga. Jadi ini kesediaan produsen atau pedagang ingin menjual barangnya, itu namanya penawaran. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama udah pasti harga, yang kedua teknologi, 3 harapan akan mendapatkan laba, yang keempat biaya produksi, yang kelima prediksi produsen di masa depan, yang keenam faktor-faktor non-ekonomi lainnya. Mari kita jelaskan satu persatu setiap faktor-faktor. Yang pertama adalah mengenai harga. Kalau untuk penawaran, jika harga naik, maka penawaran akan naik. Tetapi jika harga turun, maka penawaran akan turun. Kenapa demikian? Karena jika harga naik, maka produsen atau pedagang itu akan menawarkan barangnya akan lebih banyak, dia memproduksi dan menawarkan ke konsumen lebih banyak barangnya. Begitupun sebaliknya. Nah, yang kedua adalah teknologi. Semakin tinggi teknologinya, maka barang yang akan ditawarkan itu akan semakin bertambah. Kenapa bisa begitu? Contohnya adalah begini. Misalnya ada pabrik sagu. Satu bulannya dia menghasilkan 10 ton ketika masih menggunakan teknologi yang sederhana. Tapi kemudian pabrik itu membeli mesin nih. Ketika pakai mesin, maka produksinya akan lebih banyak. Dalam sebulan dia bisa menghasilkan 100 ton sagu. Nah, itu kan ada hubungannya antara
teknologi dengan penawaran suatu barang. Jadi semakin tinggi atau semakin canggih teknologi yang digunakan produsen, maka penawaran akan semakin bertambah karena produksinya pun bertambah. Kemudian yang ketiga adalah harapan akan mendapatkan laba. Di sini maksudnya produsen itu mengharapkan akan mendapatkan laba yang lebih banyak. Untuk mendapatkan laba lebih banyak, apa yang dilakukan produsen? Maka yang dilakukan produsen adalah meningkatkan produksinya. Jika produsen meningkatkan produksinya, maka penawaran akan bertambah. Karena barang yang dihasilkan jadi banyak kan, maka barang yang ditawarkan pun akan banyak. Jadi itu harapan akan mendapatkan laba. Jika makin produsen makin mengharapkan banyak laba, maka dia harus meningkatkan produksinya, lalu penawaran pun akan bertambah. Itu harapan akan mendapatkan laba. Yang keempat adalah biaya produksi. Ini biaya yang harus dikeluarkan produsen ketika ingin membuat atau menghasilkan suatu barang. Di sini bunyinya adalah jika biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang, maka penawaran akan turun dan begitu sebaliknya. Jadi misalnya ada perusahaan tahu nih, harga kedelai lagi tinggi. Ketika harga kedelai tinggi itu kan bahan bakunya ya, maka produsen nggak bisa beli banyak kedelai kan, maka jumlah barang yang diproduksi akan sedikit, maka penawaran pun akan turun. Tapi jika kedelai harganya lagi turun, maka pabrik tahu tadi menambah jumlah produksinya sehingga penawaran akan naik. Nah, itu biaya produksi. Jadi makin tinggi biaya produksinya, maka penawaran pun akan semakin turun. Lalu di sini adalah ini bukan produksi ya, berarti prediksi produsen di masa depan. Jadi di sini yang memprediksikan harga itu adalah produsen. Jadi jika produsen memprediksikan harga barang di masa depan akan naik, maka produsen mengurangi penawaran pada saat ini. Begitupun sebaliknya. Jadi misalnya produsen kain nih, dia tahu 1 bulan kemudian harga kain tersebut akan menjadi naik, maka apa yang dilakukan produsen tersebut pada saat ini atau pada saat sekarang, produsen tersebut akan menawarkan barang itu sedikit. Karena kalau jual sekarang kan harganya biasa aja, tapi kalau jual minggu depan harganya akan naik kan. Jadi produksi sekarang atau penawaran sekarang tuh sedikit. Jadi nanti dia akan menawarkannya kalau harganya sudah benar-benar naik. Itu adalah mengenai prediksi produsen di masa akan depan. Lalu berikutnya adalah faktor-faktor non-ekonomi lainnya. Misalnya seperti bencana alam. Jika suatu wilayah terjadi bencana alam atau tempat produsen terjadi bencana alam, maka tidak akan memproduksi barang atau jasa kan, sehingga penawaran pun akan turun drastis. Begitupun jika ada larangan impor, biasanya ini berkaitan dengan bahan baku. Nah, tadi kan udah jelasin kan, kalau bahan bakunya akan naik, maka penawaran pun akan turun. Ini kebijakan pemerintah, misalnya seperti larangan-larangan memproduksi sesuatu. Nah, itu juga adalah faktor-faktor non-ekonomi. Itu tadi adalah 6 faktor yang mempengaruhi penawaran. Sekarang kita lihat kurva penawaran. Di sini yang dimaksud dengan kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu. Sama seperti kurva permintaan, rulesnya atau peraturannya sama. Garis vertikal itu adalah P, garis Q adalah jumlah. Sama juga buatnya intervalnya harus sama antara satu dengan yang lain. Ini kan per interval 1000 kan. Kalau ini per interval 55. Lalu tinggal kamu masukkan saja data yang ada di sini. Sama seperti tadi, kalau 7000 maka yang ditawarkan 25, kasih tanda titik. Seterusnya sampai kalau 3000 ini adalah seharusnya 10 ya. Kalau 3000 ininya adalah 10. Lalu dihubungkan. Nah, ini adalah namanya penawarannya. Beda halnya dengan permintaan. Kalau penawaran itu geraknya dari kiri bawah ke kanan atas, itu adalah kurva penawaran. Kiri bawah ke kanan atas. Tadi kan kalau kurva permintaan dari mana? Dari kiri atas ke kanan bawah, sebaliknya dari penawaran.
Oke, ini sama kurva penawaran, cara membuatnya hanya gerakan kurvanya aja yang berbeda. Ini tugas 2. Tugas 2 itu adalah kamu membuat kurva berdasarkan tabel penawaran terhadap masker ya. Oke, lalu dibuat kesimpulannya berdasarkan kurva tersebut. Kita akan ke hukum permintaan dan penawaran. Diingat-ingat hukum permintaan dan penawaran. Nah, ini adalah hukum permintaan. Bunyi hukum permintaan adalah jika makin rendah harga suatu barang, maka permintaan barang tersebut akan naik. Begitupun sebaliknya, jika harga makin tinggi, maka permintaan tersebut pun akan semakin turun. Nah, ini disebutnya dengan ceteris paribus. Ceteris paribus itu maksudnya adalah hal-hal lainnya tidak mempengaruhi, yang mempengaruhi permintaan hanya harga saja. Jadi kan ada faktor lain kan yang mempengaruhi permintaan, ada banyak kan. Nah, tapi kalau hukum permintaan ini itu diasumsikan atau dianggap yang mempengaruhi hanya harga saja, itu namanya ceteris paribus. Buktinya apa di sini? Bisa kamu lihat buktinya. Kalau harganya 500, yang minta berapa nih? Anggaplah yang minta misalnya 2000. Tapi kalau harganya 400, yang minta makin banyak jadi 4000 kan? Nah, makin turun harganya, makin banyak yang minta. Itu adalah hukum permintaan. Oke. Ini cara ingetnya. Harga naik, permintaan turun. Harga turun, permintaan naik. Jadi di sini kesimpulannya antara harga dan permintaan itu adalah berbanding terbalik. Berikutnya adalah hukum penawaran. Kalau hukum penawaran itu semakin tinggi harganya, maka jumlah barang tawarkan pun akan makin banyak. Begitupun sebaliknya, jika harga makin rendah, maka penawaran terhadap suatu barang itu akan makin sedikit yang ditawarkan oleh penjual. Buktinya di sini bisa kamu lihat. Jika harganya 100, maka barang yang ditawarkan hanya 100. Tapi jika harganya naik jadi 200, maka barang yang ditawarkan naik jadi 400. Harganya 400 akan naik lagi, barang yang ditawarkan itu adalah 800. Kesimpulannya dari hukum penawaran itu adalah antara harga dan penawaran berbanding lurus. Kalau tadi permintaan berbanding terbalik, ini berbanding lurus. Harga naik, penawaran naik. Harga turun, penawaran turun. Nah, itu adalah tadi hukum permintaan dan penawaran. Diingat dan jangan sampai ketukar antara hukum permintaan dan hukum penawaran. Nah, berikutnya di sini adalah harga keseimbangan atau harga pasar. Yang dimaksud dengan harga keseimbangan atau harga pasar itu terbentuk melalui kesepakatan antara proses penjual dan pembeli. Jadi ini harus ada proses jualan belinya, baru ada yang kesepakatan tersebut disebutnya harga keseimbangan atau harga pasar. Harga yang disepakati antara penjual dan pembeli itu harga pasar. Nah, harga pasar itu bisa terbentuk jika harga yang diminta dengan barang atau jasa yang ditawarkan itu jumlahnya sama. Itu biasanya harga pasar. Jadi perhatikan di sini ada tabel permintaan dan tabel penawaran. Ini tabel permintaan, ini tabel penawaran kan. Usahakan kalau ketika membuat kurva keseimbangan, ini kan ada permintaan nih, ini permintaan. Ini penawaran kan. Itu menggunakan warna yang berbeda biar kamu nggak ketukar. Nah, misalnya kalau harganya 5.000, maka permintaan 10. Kamu buat dulu nih, mau buat kurva permintaan dulu. Nih, ini makanya ada kodenya D, demand. Permintaannya 5.000, harga 5.000, permintaan 10. Bikin titiknya. 5.200 permintaan 8. 5.200 permintaan 8. Terus kamu bikin titiknya, kalau sudah kamu tarik garisnya, lalu kasih tanda huruf D. Kalau udah bikin kurva permintaan, buatlah kurva penawaran. Nih, kalau harga 5.000 yang tawarkan 2. Harga 5.000 tawarkan 2, terus 5.200 tawarkan 4, 5.200 tawarkan 4.
Kalau udah semua bikin titik-titik, jangan lupa ditarik garis juga. Straight. Ini kodenya S kan, supply. Nah, kalau sudah membuat kurva permintaan, kurva penawaran, nanti mereka akan titik temu atau akan saling memotong bersilang itu di mana? Nah, di sini adalah saling bersilangnya di 5400. 5400 ini kita kasih kode C. Ini adalah namanya titik equilibrium. Titik equilibrium ini yang dinamakan harga pasar. Jadi jumlah permintaan terhadap barang dan jumlah penawaran terhadap barang itu pada jumlah yang sama dan di harga yang sama. Ini dinamakan harga pasar atau ceteris paribus. Nah, ini adalah tugas kamu buatlah kurva keseimbangan harga pasar atau ceteris paribus tadi. Jadi ini tabelnya. Jangan lupa buat dulu kurva permintaan. Kalau udah selesai kurva penawaran, nanti dicek ada di mana titik keseimbangan atau equilibriumnya. Dikasih tahu ibu yang sebelah mana. Oke, itu adalah tugas 3. Oke, tidak terasa ternyata materi hari ini sudah selesai. Silakan mengerjakan tugas yang sudah ibu berikan. Jika ada yang kurang paham, tolong tanyakan ke ibu secara langsung ya. Semoga apa yang ibu sampaikan hari ini bermanfaat buat kita semua. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.